Anggota dewan itu disumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka dipilih rakyat sebagai perpanjangan tangan dan lidahnya. Banyak harapan dan titipan kepada mereka. Jangan salahkan kalau ia bersuara, karena suaranya adalah suara rintihan dan keluhan rakyat. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Sebenarnya dari beberapa yang pernah kita sampaikan itu adalah bentuk perhatian kita kepada kawan-kawan di Pemda Kota terkait masalah proses pembangunan balai kota yang pada saat itu heboh dibicarakan karena saya bersurat kepada Pak Wali Kota untuk minta proyek itu dihentikan. Sebenarnya kalau kita melihat dari pemikiran yang jernih, itu adalah saya mencoba mengingatkan kepada Pak Wali Kota bahwasanya kegiatan yang akan dilaksanakan ini unprosedur. Seharusnya anggaran itu dimulai dari pembahasan di awal. Tapi pada saat itu mungkin saya pikir juga Pak Wali tidak akan tahu persis perjalanan penganggaran karena yang menjalankan adalah TAPD pada saat itu. Jadi program untuk pembangunan balai kota itu tidak masuk dalam perencanaan unprosedur di situ, dan saya secara pribadi berinisiatif untuk menghentikan anggaran itu dengan bersurat kepada Pak Wali dengan harapan kalau anggaran itu tidak digunakan tidak ada timbul masalah hukum, dan di situ juga kita menyampaikan solusi. Kita akui bahwasanya memang balai kota itu adalah kebutuhan untuk saat ini karena sampai saat ini Pak Wali Kota itu tidak memiliki rumah dinas. Rumah dinas yang ada sekarang itu digunakan untuk perkantoran. Tetapi kita harus juga melihat jangan sampai tujuannya baik tetapi menimbulkan masalah di kemudian hari. Terkait masalah pembagian rasmi, kita akui pada saat itu COVID pertama, pembagian rasmi itu memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan kita apresiasi itu. Tapi di sisi lain saya juga mengingatkan kepada Pak Wali untuk membagikan sesuatu yang menggunakan APBD itu ada rambu-rambunya yang harus kita jalankan. Jangan sampai juga niatnya untuk pembagian berniat baik tapi berujung kepada permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi tidak ada niatan kita suko atau tidak suko kepada seseorang atau adanya kita memang seperti kata orang nyinyir atau kepo, sebenarnya tidak itu. Tapi kita mengingatkan kepada pemerintah kota, jangan sampai segala sesuatu itu atau program-program yang dilaksanakan itu harus tertib administrasi. Jadi kalau kita tertib administrasi, program itu bagus, maka akan dirasakan oleh masyarakat dengan baik dan tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Itu intinya. Dalam mengawasi sistem pemerintahan itu harus kita tengok juga mana yang salah kita luruskan, mana yang bagus, di situ kita dukung. Bukan artinya kita tidak suka dengan orang itu atau setiap apa yang dia kerjakan adalah salah. Tidak begitu. Jadi yang mana yang bagus kita dukung. Yang mana belum sempurna, disitulah yang kita berikan masukan untuk kesempurnaan terhadap program itu. Jadi intinya itu adalah bentuk tugas kita melakukan pengawasan kepada pemerintah kota yang diamanatkan kepada kita dari rakyat dan menjalankan sumpah janji kita pada saat pelantikan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan saya secara pribadi mengapresiasi sebenarnya banyak program yang dilaksanakan oleh Pak Wali itu yang harus kita akui dan kita acungkan jempol. Seperti pembangunan rumah sakit kota. Kita perlu akui bahwasanya rumah sakit kota itu jadinya berkat tangan dinginnya Pak Wali. Dan itu pure usaha beliau. Dari memindahkan kantor sampai rumah sakit itu dibangun.
Dan saya secara pribadi sangat mendukung itu karena itu berkenaan langsung kepada masyarakat. Yang kedua, kita tengok program ambulan gratis Iko memang sangat dibutuhkan sama masyarakat. Kita tengok sekarang di masa pandemi ini yang seliwiran itu adalah memang banyak ambulan Pemda Kota, dan perlu disadari secara langsung oleh masyarakat, ambulan yang melalui programnya Pak Wali ini mengena langsung kepada kebutuhan masyarakat. Dan itu saya sangat dukung dan apresiasi tentang ide-ide program itu dan mencetuskan sampai terrealisasi. Dan satu lagi yang sangat saya simpati, ini menimbulkan simpati luas menurut saya, adalah program GPY, Gerakan Peduli Yatim. Di situ Pak Wali menggagas adalah setiap pejabat-pejabat eselon itu dibebankan untuk menjadi orang tua asuh. Dan itu saya acungkan jempol. Baik itu secara kemanusiawian maupun secara keagamaan. Karena kalau memang kita tidak turun langsung, siapa lagi yang akan mengurus itu? Dan itu terbukti sampai sekarang pejabat-pejabat itu sudah memiliki anak asuh, dan sebagian besar, hampir seluruh anak yatim di Bengkulu ini memiliki orang tua asuh. Dan banyak lagi sebenarnya program-program Pak Wali yang kita dukung dan kita acungkan jempol, baik itu program-program secara langsung maupun memang program jangka panjang. Jadi pada intinya tidaklah segalanya yang saya sampaikan itu selalu mengkritik pemerintah kota, tetapi ada memang program-program yang baik kita harus apresiasi. Jadi kita harus dalam mengawasi sistem pemerintahan itu harus kita tengok juga mana yang salah kita luruskan, mana yang bagus di situ kita dukung. Bukan artinya kita tidak suka dengan orang itu atau setiap apa yang kerjakan adalah salah. Tidak begitu. Jadi yang mana yang bagus kita dukung, yang mana belum sempurna disitulah yang kita berikan masukan untuk kesempurnaan terhadap program itu. Pak Helmi Hasan menurut saya adalah politikus yang sukses di dalam karir politiknya. Terbukti beliau pernah menduduki jabatan anggota DPRD Kota, pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di DPRD Provinsi, dan wali kota 2 periode. Kita harus akui dan kita acukan jempol bahwasanya beliau sukses dalam dunia politiknya. Dan saya pribadi mendoakan beliau, insya Allah beliau tersukses di dalam karir politiknya yang lebih tinggi. Banyak program-program visioner yang beliau sampaikan dan berhasil di Kota Bengkulu, dan itu ditiru oleh daerah-daerah lain. Tapi manakala program-program tersebut saya nilai akan timbul permasalahannya, maka saya selaku sahabat mengingatkan. Karena sejatinya adalah sahabat itu hadir untuk mengingatkan, dan penjilat itu selalu hadir untuk memanfaatkan.